Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngala Story Dalam Mystery Story. Oke, sudah lama kita nggak upload video ya, dan kali ini kita nggak melakukan perjalanan atau hiking, tapi kita mau membahas tentang perjalanan salah satu anggota Ngala Story yang pada saat itu melakukan solo hiking ke salah satu gunung di Kota Batu. Kejadiannya sudah lama, tetapi kita merecall lagi. Langsung saja, silakan. Oke, Ceritakan. terima kasih. Jadi langsung saja, mungkin cerita ini diawali pada tanggal udah lama pokoknya, kisaran 2021 kemarin. Berawal dari hati nurani yang sebenarnya penasaran dengan yang namanya Gunung Pucung. Itu sudah menjadi pertanyaan dari hati nurani saya. Itu saya kepingin, kayak saya diarahkan ke sana, kayak kepingin kenalan dengan di mana sih Gunung Pucung itu, di mana, apa sih puncaknya Gunung Pucung itu, bagaimana view-nya. Nah, bermula dari itu rasa penasaran yang akhirnya saya memaksakan diri untuk solo hiking. Jadi anggota Ngala Story tidak saya ajak semua karena saya kepingin membuktikan bagaimana rute, bagaimana jalurnya seperti apa kalau ditempuh dengan jalan kaki. Memang bisa ditempuh dengan pakai kendaraan, itu bisa. Cuman saya penasaran mengambil jalur jalan kaki. Nah, itu kan ada beberapa versi jalur ya. Iya. Ada yang untuk MTB, ada yang untuk pejalan kaki sendiri. Nah, kalau kemarin waktu solo hiking itu milih lewat jalur mana? Jalur yang diarahkan sama Google Map itu ada jalur yang warnanya itu abu-abu memang. Jadi memang bukan jalur untuk MTB ataupun apa itu, off-road itu, Trail, ya, motor ya, trail gitu. Jadi nggak pakai jalur itu. Jadi saya pilih jalur sendiri yang akhirnya juga lumayan disasar mau apa itu. Kesannya memang kayak dibingungkan sama Google Map. Ya kalau penasaran videonya mungkin bisa cek aja, videonya ada. Terus saya berangkat sekitar jam 6.30-an dari rumah, terus menuju belakang rumah itu ada perkebunan warga. Saya lewat nerabas lewat situ, yang akhirnya sampai di yang namanya Dasar Kesan. Itu aman-aman semua, jadi aman. Setelah Dasar Kesan, berarti solo hiking ke Gunung Pucung ini via Bumi Aji lewat kebun warga. Ya cari jalan sendiri. Setelah dari Dasar Kesan, saya ketemu Dasar Kesan, ada yang namanya gunung wisata Putuk Gede. Akhirnya saya menuju ke sana, yang akhirnya sudah mendekati lokasi Gunung Pucung itu. Di sana nggak ada jalan, jadi memang nggak ada jalur untuk pejalan kaki. Sudah lama nggak dilewati.
manusia. Iya, jadi sudah lama nggak dilewati manusia. Akhirnya tumbuhan-tumbuhan itu rimbun, terus lebat dan sangat menutupi jalan ini, jalur-jalur pejalan kaki ini. Akhirnya di sana saya ketemu sama orang yang ada di kebun dekat Gunung Pucung, minta petunjuk di sana, di mana arahnya. Akhirnya diarahkan ke pos perizinan Gunung Pucung. Akhirnya ketemu di sana. Setelah ketemu di sana, saya langsung memutuskan untuk muncak. Nah, setelah muncak, estimasi berapa jam perjalanan? kira-kira kalau jalan kaki dari Bumiaji, Binangun Bumiaji, itu sekitar 2,5 jam dari dari Bumiaji ke pos perizinan. Di pos perizinan saya berhenti sejenak, setelah itu langsung lanjut karena penasaran tadi, kepingin ke puncaknya. Katanya warga situ yang ada yang berolahraga, ada yang aktivitas seperti biasa kalau di pagi hari. Itu saya tanya di situ, nanti ada jalan ke kiri kalau ke puncaknya. Jadi sama lewat sini, terus nanti ada jalan ke kiri naik, jalannya setapak. Itu petunjuknya di situ untuk ke puncaknya. Saya coba cari jalur itu. Akhirnya memang ketemu, ada jalan setapak ke atas. Jalan setapak ke atas, dan itu pun kelihatannya memang jarang dilalui manusia juga. Iya. Setelah itu saya naik terus, dan itu sangat-sangat naik sekali. Yes, namanya juga gunung ya, naik. Terus terlihat pos kayak semacam pos 1 atau pos izin untuk ke puncak. Tapi kayaknya sudah rusak dan nggak pernah dipakai. Jadi sudah apa kayak gazebo gitu? Ya, semacam gazebo, tapi kecil, di kanan jalan. Sudah ditumbuhi sama tanaman-tanaman liar. Nah, mulai dari situ, saya ngerasa ada sosok orang tua pakai baju putih, janggutnya ini ada jenggotnya, warnanya putih juga panjang, sedikit, nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu pendek. Nah, di situ dia cuma diam di situ, seakan-akan saya ini ditanyai gitu. Rasanya kenapa kamu kesini, kamu mau apa kesini, itu ada pertanyaan itu. Tapi saya abaikan karena siang kan, waktu itu kan siang memang, mungkin karena perasaan saja. Akhirnya saya naik ke atas lagi, sudah saya abaikan itu, bayangan sama pikiran itu. Naik ke atas terus, ternyata terlihat puncaknya terlihat semacam ada di atasnya itu apa? Rumah. Kayak balai desa. Oh. Jadi pendopo. Ya, pendopo. Kalau di atasnya kan biasanya ada genteng, terus ada semacam kayak ornamen itu. Loh, saya heran sebelum sampai tahu keseluruhan loh. Loh, masa di puncak ada bangunan seperti itu? Akhirnya saya naik terus sampai terlihat semua. Ternyata itu adalah bukan pendopo. Tapi semacam bangunan yang ada petilasannya. Jadi pesarean. Jadi kuburan lah, makam. Jadi makam. Ziarah.
akhirnya saya memberanikan diri karena nggak ada orang di sana. Nggak sama sekali ya, Nggak ada sama sekali, dan tanamannya juga lebat, berarti kan nggak ada yang ngerawat di sana. Terus saya masuk terus kelihatannya kok ada tempat duduk untuk mungkin untuk orang-orang ziarah mungkin ya. Bangunannya dari bambu. Terus saya intip itu karena memang bangunannya sekat-sekat bambu kecil-kecil. Terus saya lihat dari celah-celah itu ternyata di dalamnya adalah makam. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 makam. Tiga. Nah dari situ saya kaget, kok makam? Berarti saya rasa penasaran saya itu, saya memang disuruh sini, disuruh untuk ziarah atau ya? iya disuruh sini. Akhirnya saya ya tak biasa no, karena saya juga sambil ngonten. Akhirnya juga ya minimal ada visual ya, ada visual. Oh ini pesarean, oh ini. Ternyata di situ saya merinding sendiri. Sampai sekarang pun masih ada eling-eling ya. Saya lihat kanan kok kosong, kok nggak ada orang, ya kan? Terus lihat di belakangnya, di kiri kok sepi, ada ruangan, ya, ada ruangan yang tadinya itu mungkin ada aktivitas di sana. Ada gelas yang belum dicuci, gelas plastik, warnanya kalau nggak salah hijau atau gelas plastik gitu loh. Terus ada yang jatuh di lantai. Nah, terus saya kembali nggak berani untuk terus karena saya sendirian juga. Dan itu saya balik, itu kok ada suara orang kayak semacam meletakkan? Bukan, iya kayak meletakkan gelas plastik itu ke meja, tuk gitu. Kalau nggak salah di video itu ada. Jadi nanti saya dikasih itu ya. Ya akhirnya saya cepat keluar, cepat menjauh agar tidak terkontaminasi rupanya. Saya ngomong, ternyata di sini saya juga harus menghormati sosok yang di sini yang membuat saya penasaran. Iya. Sempat mendoakan juga. Iya, sempat. Setelah itu saya turun, buru-buru turun karena juga belum sarapan juga. Nggak ada tempat untuk istirahat. Akhirnya saya kembali lagi lewat pos yang tadi. Karena jalannya cuma itu. Iya, jalannya memang cuma itu. Lewat pos yang rusak tadi. Di situ pun tetap ada perasaan, oh tadi ada orang tua di sini. Tetap saya ada perasaan itu, cuma kayaknya memang saya loh cuman mendoakan dan kepingin tahu tok. Nah, jawaban saya cuma itu tok tadi. Saya turun terus sampai di tikungan sebelum puncak dan sebelum jalur kembali. Jadi ada bawahnya pos. Iya, jadi bawahnya pos, terus juga atasnya jalur yang mau ke jalan besar. Ya, jalan besar. Saya berhenti di situ, soalnya jalannya juga tempatnya juga landai. Lumayan lah, misalkan ada tenda pun satu mungkin cukup. Mungkin enggak? Saya nyoba menenangkan diri di situ. Sebenarnya nggak tenang, tapi saya bayangkan di bawah itu nggak ada tempat yang untuk istirahat pun kayaknya nggak ono sih, karena di bawah juga rame, tambah oga ya mungkin. Akhirnya saya memutuskan di situ saja sambil menenangkan diri. Tadi sudah nggak tenang, mulai naik yang ada di pos pertama itu sudah nggak enak. Nah itu turun lagi
persiapan makan, terus sambil istirahat, isi energi untuk pulang. Setelah itu di sela-sela atau di apa ya, pada saat makan, saat makan itu semacam ada suara kayak macan lembah. Takutnya saya memang karena takutnya memang benar-benar iya, macan. karena di belakang saya itu ada semacam Semak-semak. bukan semak-semak tapi kayak tanah yang lebih tinggi. Oh, Terus baru semak-semak. gundukan. Ya, gundukan. Lah, dari situ saya juga takut kalau memang nanti ya apa lek macan lembah moro-moro nerkam dari Dari belakang. Akhirnya saya tolak-tolak. Ya udah, kayaknya bukan mungkin. Setelah itu lanjut makan lagi, suaranya muncul lagi. Jadi suaranya itu kayak jauh, tapi kayak deket, kayak ada di atas gitu loh, kayak ada di atas. Tapi setelah noleh ke atas, Nggak ada apa-apa. kok ya nggak mungkin kan loh, karena di atas nggak mungkin lah dia, wong depan saya itu pohonnya tinggi. Takutnya nanti di belakang saya moro-moro. Jadi suaranya itu semacam ya mondem, nggak kayak ada bukan orang ya, tapi kayak hewan. Nah, Dan benar-benar macan. iya, Suara macan. bayangan saya sudah macan itu. Setelah itu hilang, sudah nggak ada, hilang. Lah, lanjut makan selesai. Cepet-cepet makan. Enggak lah, langsung mencoba untuk Santai. santai sambil bakar rokok lah sebatang biar lebih santai. Tapi kayak aneh ya nggak enak sih anu loh. Akhirnya habis satu batang, segera saya turun ke kembali lagi sampai rumah, tapi lewat jalur yang aman, bukan jalur yang tadi. Jadi pakai jalur yang umum perkampungan. Ternyata lebih jauh lagi. Nah, muter sebenarnya. Muter. Cuma kan secara pikiran lebih nyaman, Iya, lebih santai. lebih tenang, Pak. Ketemu banyak orang gitu. Sampai rumah, pokoknya saya sampai rumah itu adzan zuhur. Dan zuhur saya sampai rumah dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Setelah nyampe rumah, istri saya sudah nunggu saya. Kepingin cerita sebenarnya, tapi cerita kalau saya sudah pulang. Karena nanti kalau saya belum berangkat terus cerita, saya mungkin nggak bakal berangkat. Nggak jadi. Ya mungkin ya kembali lagi langsung ke sebelumnya kan malam hari sebelum suami saya berangkat ini kan saya mimpi sebenarnya. Jadi Hamin satu berangkat itu saya mimpi malamnya. Nah, di dalam mimpi saya itu saya belum pernah sama sekali ke Gunung Pucung. Tapi di mimpi saya itu ada kayak trek jalan-jalan gitu yang akan mengarah ke Gunung Pucung. Padahal saya sama sekali belum pernah ke sana gitu. Nah, saya sengaja memang paginya nggak cerita dulu, biar nggak apa-apa lah. Silahkan lanjutkan solo hikingnya. Baru setelah pulang saya tanya ketemu apa saja, kan saya bilang gitu. Cerita ke saya apa aja sing ditemui kan gitu. Dan mimpi saya itu awalnya saya tuh berjalan di sebuah trek gitu,
jalan setapak. jalan setapak kayak jalur pendakian gitu, dan kanan kirinya itu perkebunan, memang perkebunan warga, dan ya ada beberapa pohon, beberapa, tapi yang lebih banyak atau mendominasi itu memang perkebunan. Nah, pada saat itu ada semacam kayak belok ngiri dulu baru nganan. Nah, belokannya seperti itu. Itu di mimpi saya ya. Itu ada di videonya juga ada. Di video yang saya upload itu ada jalanan seperti itu. Iya, ada jalan. Yang jalan yang dilewati jalur pertama. Iya. Jalur yang abu-abu itu kan. Nah, ada jalur seperti itu. Yang pertama pas belokan ke kiri itu, di pojok itu ada sosok wanita pakai baju putih yang bersedih cuma menunduk begini. Itu di mimpi saya seperti itu. Lalu kan lurus terus ada belokan sedikit tapi nggak terlalu belok, ada belokan. Nah, di pojokan situ yang untuk yang kedua itu ada perempuan juga pakai kebaya warnanya kuning ya. Ya, warna-warni. Warnanya ada kuning, cerah, kuning. Warnanya cerah dominan kuning tapi ada motifnya hijau, merah, pokoknya warna-warni itu. Nah, dia itu kayak kalau bahasa Jawa ini endel, kayak istilahnya endel, kanjen. Iya kanjen, merayu ngono loh, istilahnya ngono. Dan dia melambaikan tangan ke, ini kan POV saya, saya kan, maksudnya saya yang jalan, berarti dia melambaikan tangan ke saya, begini-begini, sini gitu, atau kalau nggak gini gitu loh. Pokoknya melambaikan, sini, lewat sini, kayak ngono modelannya di mimpi saya. Nah, setelah belokan terus ada lurus, itu ada makamnya tapi banyak. Ternyata jalan setapak itu menuju ke makam. Oh iya. Itu di mimpi saya. Dan sebelumnya ada dua sosok itu, perempuan. Nah, makanya sampai pas pulang langsung saya tanya, tadi ketemu apa saja kan ngono. Ternyata di atas ketemu itu. Ketemu orang tua sama suara macan itu kan. Nah, mimpi saya seperti ya, itu. Sedikit terhubung, cuman dari makam sama jalan itu sedikit terhubung. Cuman yang ditemui sosoknya berbeda. Mungkin ya kali ini mungkin ceritanya nggak seseram yang seperti biasa ya, karena karena di siang hari. Satu, yang kedua ini lewat mimpi, yang satu hanya sebatas perasaan dan bayangan, mungkin seperti itu. Cuma kan gini, waktu itu kan saya di mimpi sudut pandang saya yang melakukan perjalanan, tapi kan yang berangkat suami saya besoknya. Nah, iki pikiran saya besok akan kejadian seperti itu. Nah, ternyata enggak. Alhamdulillahnya ternyata enggak kejadian seperti itu. Soalnya perempuannya itu kayak ganjen, kayak sini kayak gitu loh. Takutnya kan disasarkan atau gimana gitu. Ternyata enggak disasarkan. Tapi emang sedikit kesasar sih ya. Karena Google Map, bukan karena wanita itu. Gitu. Ya itu. Ya. Mimpinya cuma segitu sih. Yang akhirnya kita pun masih mempunyai misteri. Masih penasaran. Kita masih penasaran. Karena nggak mungkin lah puncak Gunung Pocong itu adalah makam. Tetapi di konten-konten yang lain, orang-orang MTB, konten trail, itu kok bisa bangun tenda, terus ada tempat yang luas. Saya kok nggak menemukan itu. Iya, kita ditujukan untuk ke makam pesarean justru, gitu loh. Akhirnya saya masih penasaran di sana. Saya kepingin melihat view itu yang ada di konten-konten itu. Terus akhirnya setelah
saya masih penasaran. Saya mempengaruhi istri saya untuk penasaran juga, yang akhirnya nanti suatu saat kita berempat akan ke sana dan membuktikan bahwa di mana sih puncaknya. Terus yang dikatakan konten-konten orang-orang itu apa benar? Berusaha mencari puncak itu, gitu loh. Sempat sampai kita merencanakan nanti kita bangun tenda di sana, kita family camp lah gitu. Ya akhirnya ceritanya sepertinya berkembang ini nanti. Kalau kita ceritakan sekarang kayaknya terlalu panjang. Tunggu part 2, oke? Salam Ngala Story, Mistis Story.